Jangan lupa isi presensi, saya cek presensinya. Oke, jangan lupa isi presensi. 25. Mahasiswanya 28. Bener ya, saudara? Halo? Iya Pak, 28 Betul. Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke, jangan lupa isi presensi. Ini masih banyak yang belum isi, silakan. Ini masih kurang 6. Baik, saudara, saya akan share screen. Kita lanjutkan. Ya, Anda udah lihat tayangan saya, saudara? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini adalah lanjutan beban tegangan. Kita sebenarnya sudah selesai. Ini sudah saya jelaskan pakai animasi, ini juga sudah ya. Nah, kita udah sampai angka aman. Ini angka aman ini, saudara, angka aman ya. Angka aman digunakan untuk memastikan bahwa pembebanan atau tegangan yang terjadi ketika konstruksi menerima aksi tidak melebihi kekuatan dari material. Nah, ini tegangan sederhana, minggu lalu sudah tegangan tarik murni, jadi kita sudah jauh ya, saudara. Sudah jauh, tetapi saya ingin mereview sedikit di sini. Ini Anda perhatikan di sini. Nah, ini di tabel ini Anda bisa gunakan untuk menentukan momen inersia. Nah, ini menentukan titik berat. Secara matematika Anda udah pinter, saya tidak perlu mengulang lagi. Artinya saya tinggal menggunakan ini ya, tinggal menggunakan saja ini mekanika teknik ini beban tegangan dan seterusnya ya, sifat mekanik benda. Nah, ini titik berat ya. Jadi untuk menentukan titik berat Anda gunakan rumus ini, tapi hati-hati jangan asal comot rumus ya, tapi posisi-posisi dimensi-dimensi dari penampang ini Anda harus perhatikan. Kemudian untuk luasan, saya kira Anda sudah pinter di situ ya. Untuk bentuk trapsoid ya, trapesium ya. Kemudian silinder ya, untuk menentukan pusat gravitasi ya, titik berat ini, titik berat dan seterusnya. Ini bisa Anda gunakan rumus-rumus ini. Kemudian menentukan titik berat dua buah benda ya. Ini berdasarkan dimensi ya, bukan berdasarkan massa jenis. Nah, kemudian jika sebuah gambar simetris sekitar dan seterusnya, maka pusat gravitasinya akan berlokasi pada garis pusat dan seterusnya itu. Silakan dibaca. Nah, ini menentukan juga titik berat berdasarkan koordinat X dan Y, ya kan? Nah, ini Anda sudah pinter ini matematika ya. Anda pinter ini. Ya, Anda bisa menggunakan metode garis dari sebelah kiri atau sebelah kanan untuk menentukan jarak X. Anda juga bisa menggunakan garis nolnya di atas, referensinya di atas atau di bawah untuk menentukan titik dari garis Y ya. Dan sebetulnya seperti itu. Nah, ini kalau kondisinya simetris ya tinggal aja seperti ini, bentuknya simetris kan, kepalanya sama, lebar kakinya sama dan seterusnya. Tapi kalau tidak simetris ya masing-masing harus dicari berdasarkan jarak dan luasan. Inersia. Nah, ini Anda bisa gunakan ini ya. Ya, momen inersia 1/12 B H pangkat 3 atau ini A, ini pakai A ya, pakai A. Di A pangkat 4 ini sebetulnya bisa diurai bawahnya ini B, yang
vertikal ini H, maka B H pangkat 3 ya, 1/12 B pangkat 3, sehingga section modulusnya atau biasa saya sebut momen tahanan bending ya 1/6 BH pangkat 2 gitu, seperti itu ya. Ini adalah kayak gini maksud saya, ini ada A, ada B. Jadi Anda mempelajari ini jangan dihafalkan ya. Sekali lagi hafalan itu mengingat itu hanya kemampuan paling rendah dari proses berpikir ya. Kemampuan paling rendah. Karena binatang juga seperti itu ya. Tikus misalnya, tikus itu selalu kencing di tempat yang sama karena dia akan lewat di situ nanti baliknya gitu ya. Dan seperti itu, dan jalurnya mesti seperti dari situ ya, kan lihat aja lubang-lubang tikus itu ya, seperti itu. Jadi kalau Anda hanya berkemampuan mengingat ya kira-kira sama lah dengan tikus. Jadi oleh karena itu jangan menghafalkan. Saya nggak suka tutup buku kuliah, ujian saya selalu open book karena yang saya butuhkan Anda ngerti bukan hafal ya, seperti itu ya. Jadi Anda seperti ini, lihat nih 1/12 dan seterusnya. Ini Anda gantikan A ini dengan H atau dengan B atau B dan H atau B dan T. Ini itu yang penting saudara ya. Nah lebih penting lagi adalah arahnya saudara, arahnya bidang ini. Nah ini kan Y ya kan, Y jarak terjauh. Y itu kan berarti arah vertikal. Nah kalau arah pembebanannya misalnya ini terhadap X kan bisa aja ya, per X itu, I per X ya, inersia ini. Nah seperti itu nanti. Jadi kita bicaranya sekali lagi berpikirnya ruang ya, bukan bidang. Kalau ini masih bidang kan, bidang ya. Kita berpikirnya ruang. Nah, kalau ruang itu berarti ada X, Y, Z, X, Y, Z gitu loh ya. Seperti nah kalau diputar segala ini Anda perhatikan selalu patokannya Y-nya itu tetap. Y itu adalah parameter vertikal, X itu parameter horizontal yang ada di depan mata kita, bidang proyeksi mata kita. Nah, Y, Z itu adalah titik di depan bidang proyeksi mata kita, Z itu titik, arahnya kemana? Ke arah belakang atau ke arah depan. Ya itu, makanya selalu berpikir dan berbicaranya ruang ya. Nah, kemudian ini Anda lihat nih Y, ini ya Y, nih dan seterusnya. Ini bisa aja saya ubah misalnya X ya, X jadi vertikal begini terus arahnya ke samping ya, itu ya X ya, seperti itu ya. Nah, kemudian seperti ini kalau hulu ya, hulu, kemudian ini lingkaran ya, seperti itu Anda bisa lihat ini ya, ini. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan dihafalkan. Sekali lagi jangan dihafalkan. Dipelajari, diamati, kemudian Anda imajinasikan kalau notasinya diganti apa yang terjadi, kalau posisinya diputar apa yang terjadi dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Oke, saya cepat aja. Ini momen inersia polar. Nah, kalau polar itu kondisinya berarti berputar ya. Pasti IX plus IY. Sekali lagi itu bidang proyeksi mata kita. Nah, berputarnya di mana? Di sumbu Z-nya Anda lihat nih, JZ ya. Maka momen polar untuk sumbu Z, nah sumbu Z artinya berputar di sumbu Z. Itu ya, seperti itu. Anda perhatikan itu. Nah, ini. Nah, ini kalau untuk ini Anda lihat ini untuk apa sih inersia polar? Puntiran. Ya kan? Puntiran atau tegangan puntir ya. Ini tegangan geser tidak murni gitu ya kemarin. Nah, ini untuk yang solid ya. Kemudian itu yang hulu berlubang. Momen polar inersia massa ya, ini untuk massa. Maka Anda lihat nih ada rho itu massa jenis. Ya, massa jenis densitas. Dia dalam satuan kilogram. Kalau dalam umumnya ya gram per sentimeter kubik, gram per cc. Kalau di konstruksi ya itu kilogram per meter kubik. Ya, meter ini jarak 4 lah. Ini apa ini J ini? Ini inersia polar nih saudara, inersia polar bidang. Seperti itu. Nah, Anda bisa pelajari di situ.
dan seterusnya ini ya. Ya, saya cepat aja. Mekanik material, sifat mekanik material tensile. Nah, tension. Nah, ini saudara ini. Tension kayak keluasan. Nah, ini regangan. Jadi ketika material itu ditarik, dia akan mengalami mengalami pemanjangan. Nah, ketika bebannya dilepas, kemudian dia balik ke dimensi semula, maka itu material masih mengalami elastisitas. Tetapi kalau diteruskan, maka dia akan masuk daerah plastis. Ya kayak gini nih Anda lihat nih, ya kan minggu lalu sudah, ya kan. Ini daerah elastis, ini yield-nya luluh, mulai luluh, kemudian ini masuk plastis. Saya kira itu ya. Nah, biasanya ya kayak gini nih, ini ya. Kalau ada mild steel ya, seperti ini regangan, ini tegangan ya, ultimate tense, ultimate strength, elastis limit, proportional limit, dan seterusnya ini ya, seperti itu ya. Nah ini modulus yang itu modulus elastisitas saudara, modulus elastisitas ini dalam satuan PSI ya. Nah ini PSI berarti satuannya British ya. Ya. Harus Anda konversikan. Nah, kemudian ada angka aman. Angka aman faktor kemudian dalam perhitungan desain dalam banyak cara. Untuk perhitungan paling umum digunakan seperti ini. FS ini loh, safety factor atau faktor keamanan. Ini tegangan yang ada topinya ini, sigma dengan topi. Ini berarti menunjukkan dia tegangan yang diizinkan. W itu apa? Kerja. Work. Jadi tegangan kerja yang diizinkan. Ini harus terjadi pada material yang ketika menerima aksi, beban aksi. Ya, sehingga nggak runtuh ya. Seperti itu. Nah, ini tegangan material aslinya nih. Ultimate tensile strength nih, kekuatan material ya. Ini ada di puncaknya ini tadi. Di sini nih. Di sini nih ya. Nah ini angka amannya. Nah angka aman itu berapa? Nah angka aman macam-macam saudara. Angka aman itu kalau dari India itu pasti besar, ya kan? Kalau produk-produk Jepang itu kecil. Produk-produk Eropa zaman dulu juga besar, ya maka produk Eropa itu kokoh, awet, gitu, ya kan? Tapi kalau sekarang ya enggak, dia ngikuti Jepang supaya industrinya jalan terus. Kalau enggak kan tutup. Kalau barangnya awet kan enggak ada yang beli lagi. Itu konsepnya gitu. Nah, inilah angka aman. Ini saya ambil dari Machinery Handbook, Anda bisa cek ya. Aplikasinya untuk apa? 1 sampai 1,3 sampai 1, untuk penggunaan dengan material yang dapat diandalkan tinggi. Beban dan kondisi lingkungan tidak berat dan bobot adalah pertimbangan yang tinggi. 1,3 saudara. Ya, tapi tidak sama dengan 1. Kalau 1 ya dibebani dikit patah. Jarang ya sama dengan 1 itu nipu itu ya. Ya 1,3 lah, naik dikit bebannya baru patah, itu dipakai beban berulang ya, berulang itu misalnya beban dinamis berulang dikit aja patah. Nah, kalau patah kan beli lagi ya kan, dan pabriknya hidup terus ya. Kemudian untuk 3 sampai 4 di mana sifat material tidak dapat diandalkan ini, dan di mana kondisi lingkungan dan bebanan tidak berat ya, atau di mana material yang dapat diandalkan digunakan di bawah beban dan kondisi lingkungan yang sulit. Nah, ini biasanya beban-beban dinamis nih saudara, 3 sampai 4, bahkan ada yang sampai 16. Nah, angka aman ini tidak pernah dipertanyakan, tidak pernah dicari, tetapi ditentukan gitu ya. Ditentukan. Jadi kalau saya bikin soal angka aman 1, angka aman 2, angka aman 3 gitu. Tidak berapa angka aman, enggak. Ya, karena angka aman itu berkaitan dengan kepercayaan diri seseorang. Jadi PD, orangnya PD ya, angka amannya kecil. Pas patah ya baru ketahuan gitu ya. Nah, tegangan sederhana ini yang saya bahas kemarin. Sorry, tegangan tarik murni ini udah ya kan, ya kayak gini nih sebenarnya saudara, ya kan, ya. Ini Anda harus pelajari saudara buku itu. Jadi Anda nggak menunggu saya ngajarkan, enggak itu. Makanya hari ini saya langsung aja kuis. Yang tekan murni ya ini udah saya bahas lalu. Ya.
tegangan geser, tarik tidak murni, sorry, ini tarik tidak murni. Nah, Anda perhatikan di sini, ini satu kondisi yang tidak simetris, artinya tegangan beban aksi yang terjadi, itu tidak di garis berat. Ya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya beban konstruksi ini mengalami dua reaksi untuk mencapai keseimbangan. Reaksi yang pertama, reaksi gaya sejajar ini, reaksi tarik. Ini ya. Reaksi kedua, karena ini bebannya bergeser, eksentrik, ya tidak di garis berat, maka dia timbul momen. Nah, sekarang momennya aksinya kemana? Ini momen aksinya kalau garis beratnya di sini kan momen aksinya muter kiri kan. Muter kiri, maka reaksinya muter kanan. Nah, gitu aja. Gampang tuh ya. Nah, maka konstruksi ini mengalami dua tegangan sekaligus. Nah, ini nanti akan muncul yang namanya tegangan kombinasi. Oke, saya tahan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Wih, Anda masih di situ nggak sih? Kok ditanya nggak nyaut? Masih Pak, masih. Ya, masih Pak. Oke, makasih. Ya, oke. Berarti ngerti ya? Tayangan ini ngerti ya Anda maksudnya? Halo? Ngerti nggak? Lagi mikir. Nanti munculnya kayak gini, saudara. Bahkan lebih kompleks dari ini, saudara. Ya, ini kan latihan ini. Anda lihat nih. Kalau gaya tarik ini sentrik di tengah-tengah ini, di garis berat ini, maka reaksi yang terjadi ya hanya satu, ya reaksi tarik aja. Tapi karena dia eksentrik, ya munculkan dua, seperti itu, saudara. Ya. Itu. Ntar dulu saudara, di sini tadi ya kayak gini nih tadi, ini sentrik ya kan, sentrik nih, artinya di garis berat, aksinya di garis berat, maka reaksinya juga di garis berat, itu seperti itu. Nah, karena eksentrik ya, eksentrik seperti ini, maka timbul bending. Pak, oh nggak sama dengan ini, ya ini bending radial, bebannya radial. Bending itu selalu memunculkan gaya radial, saudara. Tetapi nggak selalu eksplisit bebannya melintang, itu enggak, ya kan. Nah, kayak ini yang radial nih. Nah, ini ya, minggu lalu kan soalnya ini kan. Nih, nah ini bendingnya kayak gini nih. Ya kan? Ya, dan seterusnya. Nah, ini saudara yang saya ingin jelaskan. Ya. Ini loh. Munculnya itu kayak gini, ya. Momen dibagi inersia. Nah, ini gunanya matematika di situ. Sama dengan tegangan bending dibagi Y, jarak terjauh. Sama dengan modulus elastisitas dibagi radius lengkungan. Radius lengkungan ya. Ini radius lengkungan. Radius lengkungan itu ini radius lengkungan nih, saudara. Ya kan? Nah, sorry, tinggal menguraikan aja ini. Diuraikan sehingga tegangan bending itu sama dengan Y kali modulus elastisitas kali radius lengkungan. Ya, radius lengkungan ini untuk menentukan apa? Nanti kita lihat pada namanya pegas ya. Pegas itu ada di elemen mesin 2 ya. Nanti kita lihat di sana. Ya, sehingga tegangannya itu kayak gini nih, loh, ini tegangan bending. Nah, akibatnya munculnya tegangan bending ya ini, nih. Ya, tegangan bending sama dengan momen bending dibagi momen tahanan bending. Ini apa namanya tadi?
koefisien modulus ya tadi Z di depan tadi loh itu. Ini pakai yang ini tadi saudara. Ya pakai ini tadi yang makanya bentar ini tadi yang tabel lah saudara yang panjang. Nah ini maksud saya. Nah ini loh modulus penampang ini polarnya ya. Nah ini radialnya. Polar itu akibat tangensial saudara. Nah ini maksudnya section modulus ya. Koefisien modulus seperti itu Z. Nah sekarang kita lihat di sini tadi kembali lagi ya. Mana tadi? Nah ini ya. Nah ini ya tadi seperti ini. Nah sehingga munculnya kayak gini nih saudara. Ya ini. Nah biasanya saya menulisnya kayak gini. Ini yang saya tayang di PowerPoint. Sebentar saya carikan PowerPoint-nya. Ya. Bentar saudara, itu lagi loading ya. Oke. Nih ya, biasanya saya menulisnya kayak gitu tadi saudara nih. Oke. Nah ini biasanya saya menulisnya kayak gini nih ya kan, nggak masalah ini Anda pakai ZB nggak masalah nih ya. Saya nulisnya kayak gini IX. Nah yang saya ingin ingatkan IXX per Y ini, Y itu adalah arah parameter vertikal ya kan. Ini kalau bebannya dari atas ya kan. Nah kalau dari samping gimana? Nah ini menjadi X. Nih, jadi misalnya kayak gini nih. Bentar ya. Balik ke buku tadi. Nah, itu arahnya dari atas. Artinya gini. Ya, saya harus gambarkan kayak gini nih, saudara. Ya. Nah, gini nih. Sebentar ya. Halo, Anda bisa lihat gambar saya? Ngerti gambar saya nggak? Wih, betul. Bisa, Pak. Ya, ini Bisa, inilah Pak. yang oke, terima kasih. Nah, ini yang lo gitu, ya kan? Lalu saya kasih ini dulu. Ini Y-nya, ini X-nya. Mata kita di mana? Mata kita di sini nih, sorry. Nih mata kita di sini. Ya. Waduh, kacau ini. Lalu wah, halamannya habis juga ya. Nih, mata kita itu ada di sini kita ngelihatnya. Oh, gitu ya. Situ. Nah, setnya mana? Nah, setnya itu ini. Di itu set. Nah, pertanyaan saya tadi kan ini I per Y, ya kan? IX per Y. Itu karena arah bebannya dari sini. Ya, dari sini. Ya gitu.
Ini F-nya. Ya kan? Oke. Imajinasi nih saudara. Ya kan, bukan hafalan. Itu F-nya dari situ. Maka parameter Y-nya ada di sini. Nih. Ya, ini Y-nya. Waduh, P-yang. Nih parameter Y-nya. Loh. Ini Y-nya. Nangkep nggak maksudnya? Halo? Dul ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ngomong. Halo, Anda ngerti? Ya kan? Itu bebannya, ini bebannya radial, saudara. Bebannya radial, ya kan? Nah, sekarang kalau bebannya ini saya alihkan dari sini, gimana ceritanya? Nah, misalnya kayak gini nih. Arahnya dari X. Gitu. Anda jangan mengubah-ubah sumbu X dan sumbu Y. Ini F-nya dari sini. Nah, pertanyaan saya, ini jadi apa? Jadi X, Pak. Jadi X, Pak. Pinter kamu. Itu maksudnya, saudara. Jadi bicaranya ruang, gitu ya. Bicaranya ruang, gitu ya. Itu loh maksud saya. Ya. Tuh. Jadi X ya, pinter kamu. Ya. Ya gitulah, sekali-sekali pinter kenapa? Ya kan, ini X-nya gitu ya. Nih, ya, itu ya, seperti itu ya. Oke, sekarang saya lanjut nih. Jadi udah ngerti ya, Pak, kalau IZ gimana? Nah, Anda pikirin sendiri deh, arahnya kemana gitu ya. Nah, jadi selalu Z itu arah yang meninggalkan mata kita. X bidang horizontal dari bidang proyeksi mata kita. Parameter horizontal dari bidang proyeksi mata kita. Kemudian Y adalah parameter vertikal dari bidang proyeksi mata kita, gitu ya. Seperti itu standar itu, ya, standar. Nanti kalau Anda belajar proyeksi yang ruang itu, ya, digambar teknik dan gambar mesin itu. Ya, itu Anda nggak bisa ubah-ubah, itu standar internasional. Oke, berikutnya sekarang. Geser murni. Nah, ya, sorry, ini tadi saya masih di sini ya. Nah, kayak gini nih, Anda perhatikan, ini berarti tegangan yang terjadi kombinasi, saudara. Kombinasi. Dan ini harus dihitung satu persatu, kemudian dikombinasikan. Itu ya, hati-hati. Jadi seperti itu, saudara. Nanti akan terjadi, saudara. Oke, ini sudah saya jelaskan. Geser tidak murni sudah saya jelaskan. Nah, ini kemarin ya, torsi per inersia polar, tegangan puntir per radius, sama dengan C konstanta ini kali sudut puntiran dibagi L panjang dari bidang puntir. Nih seperti itu ya. Panjang poros, modulus kekakuan ya, kekakuan torsional dan seterusnya lah, munculnya kayak gini. Ini Anda lihat tuh. Ya, Anda lihat nih. Ya. Tegangan torsi ini torsi. Ini tegangan geser atau puntir. Puntir gitu ya, puntir. Geser tidak murni yang dimaksud. Sebentar, saya tadi ada yang ketinggalan. Bending ya, ini bending. Oke, nanti kita lihat di bawah ya, di bawah. Mudah-mudahan ada nggak lompat-lompat nih, saudara ya. Nah, ini puntiran. Nah, Anda perhatikan ini untuk solid, buntu. Nah, untuk hulu, nih Anda lihat nih hulu. Hulu. Ini torsi ya, hulu tuh ya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kita masuk ke tegangan kombinasi. Sampai di situ ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Sebentar nih, saya nanti Anda lihat bending.
Ya, ini udah. Ada pertanyaan, saudara? Ini nih minggu lalu ini. Nih, nah minggu lalu itu jawabannya ini, saudara. Ini kan soalnya. Yang pertama ini momen reaksi, bending. Ya, Pak, kenapa muternya kiri? Nah, aksinya muter kemana? Aksinya muter ke kanan, Pak. Iya, pinter kamu. Sorry. Ini. Nah, karena aksinya muter kanan, jadi ini aksinya lo gitu, maka reaksinya muter kiri, gitu, saudara. Gampang tuh. Itu cara membacanya gitu. Maka sebenarnya ketika Anda menjawab kasus, menguraikan reaksi-reaksi, Anda harus gambarkan pentingnya FBD itu karena gaya atau beban itu adalah vektor. Vektor itu berbicara arah dan sekaligus besaran. Itu. Nah, ini arahnya ini. Arah kan nggak bisa dinarasikan, ya kan? Ini satu, reaksi satu. Reaksi dua, ya. Mana ini? Nah, reaksi dua adalah ini. Nih, Anda lihat. Geser. Ya, seperti itu. Ya kan? Yang kemarin jawabnya bener. Siapa itu yang maju? Lupa aku. Ya bener itu. Nah, sekarang tinggal ngitungnya. Nah, sorry. Ini yang tadi ini. Ya. Tadi udah dijawab nih. Loh, ini reaksi pertama. Reaksi gaya sejajar berlawanan arah. Nah, bentuknya bisa shear, bisa tekan, bisa tarik, gitu ya. Sehingga tegangan yang muncul bisa tegangan tekan, tegangan tarik, atau geser. Itu maksudnya, saudara, cara berpikirnya begitu. Ya, tidak tiba-tiba tegangan tekan, Pak, muncul dari mana, gitu ya. Kemudian reaksi kedua, karena posisinya ini tidak simetris, menimbulkan bending kayak gini loh, gitu. Ya, seperti itu. Titik jungkitnya di pojokan itu ya. Oke, berikutnya. Nah, mau tanya, Pak. Oke, silakan, yuk. Tadi berarti momennya di titik mana itu, Pak? Yang mana? Bukan. Ini. Iya, reaksi momennya di. Ya ini di titik ini. Di titik ini, nih. Titik putar, sorry. Ya ini di titik sini, nih, ya kan? Lihat kursor saya ya, nih, kan jomplang kan dia, jomplang kan, ya kan? Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Oh iya. Oke, nangkep ya. Nah, tinggal reaksinya ini supaya nggak jomplang, nggak jungkir, ya itu harus ditahan ke arah sana, gitu. Ya tuh ya. Nah, paling enggak kalau enggak jungkir gimana? Misalnya ini terjepit di sini, bisa aja Anda berargumen gitu, Pak ini salah gitu. Ya bukan jungkir terus patah gitu, tapi kan ini bending, bengkok tuh. Bengkok kan. Seperti itu. Ya kan? Itu. Oke, berikutnya. Nah, ini sekarang kita masuk tegangan kombinasi. Anda perhatikan aksinya itu ini aksinya ini. Anda lihat kursor saya ya. Ini aksinya ini. Ini aksinya. Ya. Aksi. Simetris enggak aksinya itu? enggak, Pak. Enggak, pinter kamu. Tidak terjadi di titik berat, ya kan? Oke. Selalu ada ketika tidak terjadi di titik berat, tidak terjadi di simetris, maka munculkan dua reaksi sekaligus. Bicaranya reaksi dulu ya, jangan bicara tegangan. Ya, bicara reaksi dulu. Nah, reaksi pertama ya. Mana ini? Waduh, kok hilang. Oh, ini ya.
Ya. Reaksi pertama itu ini gaya sejajar. Tuh. Karena gaya sejajar dan reaksi gaya sejajar itu membentuk jaraknya berapa ini loh. Membentuk jarak ini sebagai eksentris, gitu ya. Maka pasti timbul momen. Ya apa enggak? Muter Iya, Pak. kan? Nah, muternya ke arah mana? Aksi. Ya. Ke arah kanan. Duh. Ya kan? Duh, gitu. Ya. Ya kan? Ke arah kanan aksinya. Saya pelan-pelan nih. Pak, kalau nggak ada jarak E itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau nggak ada jarak E? Kayaknya sejajar garis beban, Pak. Sentris, bukan eksentris. Kalau nggak ada jarak E berarti sentris. Satu garis lurus. Iya Pak ya? Kalau nggak ada jarak E, ya kan? Iya, Pak. Nah, berarti tidak ada momen, tidak menimbulkan couple, gitu ya. Jadi kalau Anda gambarkan itu kayak gini nih, saudara. Bentar, ya. Nah, ini. Saya gambarkan reaksinya ke sana nih. Reaksinya ke sana, kemudian aksinya ke sini. Aksinya ke sini. Nah, muter nggak ini? Muter nggak? Halo? Bener, Pak. Lah ya, muter. Itu namanya couple, momen. Tuh. Nah, itu momen aksi itu namanya. Nah, supaya nggak muter, maka muncullah reaksi. Nah, reaksinya apa? Ya, kalau tadi aksinya muter, ini momen aksi. Saya tulis ya. Momen aksi. Nih. Terus supaya nggak terjadi ini, supaya terjadi kesetimbangan, maka saya munculkan momen reaksi ini. Nah, momen reaksi, muternya kemana? Ya ngelawan aja. Tadinya muter kanan, ya ini reaksinya muter kiri gitu. Kita jangan bicara besaran dulu ya, kita bicara arahnya aja dulu. Itu logikanya gitu, saudara. Ya, seperti itu. Halo, nangkap saudara. Saya sudah pelan-pelan. Nah, setelah itu, setelah reaksi-reaksi itu Anda gambarkan, barulah berbicara reaksi itu kejadiannya di mana, bentuknya apa, itu. Ya kan? Nangkep nggak maksud saya? Halo? Halo saudara. Iya, Pak. Hai. Oke, nah sekarang bentuknya apa ini? Nah, tentu saja yang ini tegangan tarik, yang tadi ini tegangan tarik, ini yang ini ya, tegangan tarik. Bentar, ini kursor saya tak. Nah, ini tegangan tarik, ya kan? Ya. Yang ini tegangan bending nih, munculnya kayak gini nih, tegangan bending. Pak, tegangan kan ada gayanya. Ya oke, tegangan tarik kan ada gayanya ini. Gaya ini bekerja pada satuan luas permukaan. Maka tegangan tarik itu adalah gaya dibagi luas penampang. Gitu. Ya. Per milimeter. Lupa, kan bisa lebih kecil. Bisa, silakan. Per mikrometer kuadrat, luasan per milimeter kuadrat, ya kan?
Bisa nggak lebih kecil lagi? Bisa, namanya juga virtual ya, per mikrometer kuadrat, per nanometer kuadrat. Ya kurang kerjaan itu namanya. Cukup aja milimeter lah gitu ya. Itu bekerja pada, jadi kalau penampang itu Anda gambarkan ya di sini nih ada banyak titik-titik, ini Anda potong-potong per milimeter kuadrat dan seterusnya. Tegangan itu bekerja pada luasan seperti itu. Tarik. Oke. Bagaimana dengan bending? Nah, karena bending itu adalah tarik tidak murni, ya, maka dia akan bekerja terbagi dengan terhadap arah bending, ya kan? Terbagi. Bagian atasnya mengalami tarik. Ini Anda lihat, Pak, dari mana bisa tarik? Nah, ini Anda lihat ini. Ini arah, ini tak kasih. Nah, yang ini arah kanan, ya kan? Yang ini arah kiri. Ya. Narik enggak ini? Narik kan? Misah kan? Ini ke sana, ya kan? Ini ke sini, pull apart. Ya dah? Oke, terima kasih. Nah, yang sebagian lagi di bawah garis sumbu virtual mengalami tekan. Taunya dari mana, Pak? Nah, ini Anda lihat nih. Karena ini muter, lo gitu. Nah, ini nekan. Ini ke arah sini, yang ini ke arah sini, lo nekan. Ini muter ini lo. Ya, nah itu. Maka sebagian nekan, sebagian narik. Oke. Nangkep ya. Ini rumit nih saudara, butuh imajinasi. Imajinasi yang bersih dan baik. Jadi kalau Anda imajinasinya jorok, ya bertobat dulu lah. Mengaku dosa dulu lah. Supaya otak Anda bersih. Gitu. Ya kan? Oke, saudara. Gak ada ya? Nah, sekarang kita masuk ke kombinasi. Masih ada yang bingung, saudara? Takut. Ya. Silakan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, nah sekarang masuk ke tegangan kombinasi. Nah, ini yang saya ingin tekankan di sini nih. Kombinasi ini ya tegangan ini baik tarik maupun bending ini terjadi secara simultan pada permukaan yang sama. Bareng. Nah, kalau terjadi pada permukaan yang sama, berarti pada luasan yang sama. Nah, sekarang tinggal lihat arahnya. Nah, itu maksud saya, saudara. Melihat arahnya. Arahnya untuk menentukan apakah tegangan-tegangan itu bisa dijumlahkan atau diresultantekan. Resultante itu jumlah juga, diresultantekan dalam bentuk apa tegangan-tegangan itu. Bisa diresultantekan dalam bentuk apa, dalam wujud apa, matematikanya kayak apa, gitu loh saudara. Ya kan? Nangkep nggak maksud saya, saudara? Nah, sekarang Anda lihat itu arah tegangannya. Ingat, tegangan itu ada gaya. Gaya itu ada arah. Nah, maka Anda bisa lihat di bagian atas garis virtual, sumbu virtual ini, seperti ini nih, saudara. Loh. Nih. Ya kan? Nih, di bagian bawah sumbu virtual itu mengalami tegangan seperti ini, saudara. Nih, lu, nih, ya kan?
Maka dari situ muncullah persamaan seperti ini. Nih, ini yang bagian atas. Nih. Oke. Ya. Bagian atas sumbu virtual, Ini bagian atas nih. Ya, bagian atas. Mengapa bisa dijumlah? Halo. Karena searah, Pak. Pinter kamu, cerdas, luar biasa itu. Karena searah. Ya kan? Nah, itulah maka pentingnya gambar FBD. Itu alasannya itu, saudara. Jadi jangan males gambar. Makanya saya nggak pernah tutup buku. Selalu open book. Ya. Anda bisa kerjasama, tapi kalau Anda bisa mindahin angka doang, gambarnya salah, tetap jawabannya salah. Gitu. Karena apa? Anda tidak ngerti. Gitu loh. Mindahin angka itu gampang. Kopas angka gampang. Tapi kopas gambar enggak mudah karena harus ngerti. Nangkep ya? Oke. Ya, yang bawah gimana? Yang bawah kenapa dikurangkan? Halo. Karena berlawanan arah, Pak. Pinter kamu. Udah ngerti kan? Itu baru model kombinasi sebidang segaris berlawanan dan searah. Itu aja. Bagaimana dengan yang tidak sebidang dan tidak segaris? Gitu. Oke, ini dulu, silakan. Saya tanya. Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, saudara? Baik, kalau tidak ada, saya balik ke sini. Oh, sorry, ini tadi udah, ya kan? Kayak gini nih, saudara. Bentar, oke. Ini apa sih? Oh, isinya ini ya. Saya misalnya, ini saya gambarkan dalam bentuk ini, saudara. Nah, Anda lihat mata kita di sini nih. Mata kita di sini. Dari ini X, kemudian ini Y. Berarti bidang ini, bidang ini bidang apa? Bidang apa, Dul? Bidang goreng. Bidang apa itu? Halo. Bidang pandangan, Pak. Iya, semua bidang pandangan. Nggak ada bidang bayangan. Ya bener, kamu bener. Tapi nggak tepat. Bidang apa? Kan ada identitasnya bidang itu. Bidang apa itu? Halo. Bidang X dong. Gimana sih kamu? Bidang itu kan selalu dibatasi oleh 2 garis. Kan gitu. Ya, Pak ya? Iya, Pak. Lah yo semua. Ya, ini Y-nya, ini X-nya. Nah, berarti ini adalah bidang XY. Nah, gitu ya. Nangkep ya? Jadi,
kalau tadi digambarkan di sini, nih. Nah, tadi itu bekerjanya di sini, saudara. Nih, di permukaan ini. Loh. Nah, ya kan? Arahnya kemana? Arahnya ke sono. 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 Yang pending ke sini satunya. Ya, gitu. Ya, gitu. Ya kan? Bener nggak? Halo. Yang pandangan ini, mata kita di sini nih. Oh. Ya, Pak ya? Halo. Iya, Pak. Iya. Nah, bayangkan kalau itu kejadiannya, pembebanannya tidak seperti itu. Nah, reaksi apa yang akan terjadi di sana? Itu, saudara. Reaksi apa yang akan terjadi di sana? Artinya apa? Nah, misalnya ya, kejadiannya gaya aksinya itu ke sini. Loh, gitu. Apa reaksi yang terjadi? Nah, kayak yang kemarin itu, Anda lihat misalnya. Nah, ini. Itu, saudara. Oke, sekarang kita oprek yang ini. Ya, kita oprek ini. Oke. Jadi misalnya kayak gini nih. Nih. Sekali lagi, saya selalu menjelaskan gambarnya dalam bentuk ruang. Oke. Ini X, sorry. Ini X. Ini Y. Ya kan? Ini tak garis ini. Nah, terus ini bebannya. Nih. Nah. Oke. Sekarang kalau ini kerjanya di permukaan ini, ya kan? Oh, gitu. Nah, Anda lihat di situ reaksinya saya gambarkan. Pertama reaksi geser. Ya, ya. Ya, kedua reaksi bending. Ini, oke, bendingnya sudah tak distribusikan sekalian. Nah, ini. Ya kan? Kayak gini nih. Lu gitu. Ini lu gitu. Nangkep gak maksud saya? Wih, itu ini rumit ini. Kalau sekali lagi kalau imajinasimu jorok, ya bertobat dulu. Anda komentari pertanyaannya. Itu sebidang, ya. Searah enggak? Halo? Searah enggak? Jadi kalau kita gambarkan ya, kita distribusikan, tegangan itu terjadinya begini nih. Tegangan pending nih. Gitu ya, yang maksimum nih. Oke, seperti itu. Kemudian tegangan gesernya. Nih distribusikan ini. Anda lihat. Yang hijau ini saya kasih notasi geser. Yang merah saya kasih notasi bending.
Bekerjanya sebidang nggak? Halo. Enggak Pak, enggak sebidang. Nah, pinter kamu. Yang tegangan geser bidang apa? Anak dibilang bodoh. Z. Enggak Geser dong. X ya Pak. XY, ya. XY. Ya kan? Yang bending bidang apa? Z. X. ZX. Pinter kamu. Luar biasa. Pertanyaannya, terus jumlahnya apa? Resultantonya kayak apa? Itu Pak, sudut 45 Iya. derajat Pak. Pinter kamu. Berarti udah kejawab, ya kan? Nah, itulah yang saya maksudkan kombinasi. Jadi, kombinasi ini tergantung pada arah ini. Arah ini. Bener nggak? Bener Pak. Iya, pinter kamu. Tergantung pada arah itu. Nih, demikian juga nih. Kombinasi ini tergantung pada arah ini. Tidak sembarangan. Oleh karena itu, pahamilah bahwa gaya itu vektor. Vektor itu ada besaran dan arah. Itu maksud saya. Oke, udah pinter berarti ya. Nah, sekarang ini. Oke. Sekarang ini, Anda uraikan. Tentukan reaksi dan tegangan yang terjadi pada tumpuan. Maksudnya apa? Ya maksudnya, ya, kalau arahnya seperti itu, Anda harus standarisasi dulu ke sumbu-sumbu yang standar. X, Y, Z. Diuraikan dulu itu. Silakan mikir. Ya. Mikir. Banyak itu tegangan yang akan terjadi, saudara. Ya. Banyak. Oke. Nanti Anda mikir itu ya. Sekarang saya ingin tunjukkan kayak gini nih di sorry sebentar, yang ini aja dulu dah. Nih supaya Anda paham. Nih, satu ini kita urai aksinya. Nah, gitu ya. Anda hati-hati gambarnya. Ya, bukan sembarang. Gambarnya itu Anda harus mulai dengan ini. Nih. Ini. Nah, hingga ini batasnya sini nih, saudara. Ya, sorry ini. Tuh, saudara. Iya, nih. Karena besarannya di situ. Itu aksinya. Ya. Nah, reaksinya Anda lihat. Nih. Ini untuk harga SIN 60. Iya, Pak ya?
Iya, Pak. Pinter kamu. Kemudian ini untuk harga kos 60. Ya Pak ya? Betul, Iya, Pak. Pak. Iya. Itu baru 2 reaksi karena ada gaya aksi horizontal dan vertikal. Nah, yang vertikal sekarang. Karena ini ada jarak, saudara. Bentar, ini ada jarak antara aksi ini, ya, aksi dan reaksi ini. Maka timbul couple momen. Ya kan? Sehingga reaksinya harus dikopel juga. Tuh, gitu. Tadi muter kanan, sehingga dibalikkan menjadi muter kiri. Ya Pak ya? Nah, Anda bisa bayangkan di situ. Di situ itu di sini maksudnya. Nih. Apa yang dibayangkan? Tegangan yang terjadi, saudara. Berarti ada berapa tegangan di situ, saudara? Halo? Ada 3, Pak. 3 tegangan itu. Yang sederhana, paling sederhana tegangan tarik, jelas. Yang kedua tegangan geser. Yang ketiga tegangan bending. Itu harus dikombinasikan. Karena tegangan itu terjadi pada bidang yang sama dan secara bersamaan. Simultan dalam waktu yang sama. Nah, terus imajinasinya gimana? Kembali lagi yang tadi, ya kan? Seperti itu, saudara. Oke, sekarang kita lihat ini. Oke, Anda mikir di situ. Silakan. Mikir. Jadi, beban yang terjadi, sekali lagi mikirnya ruang, ya, ruang. Ya. Ya, anggap aja mata kita ada di sini. Ini mata kita ini. Sorry ini. Kalau mata kita di situ, berarti ini adalah sumbu X. Ini X. Ini X. Tentu saja ini Y. Ini Y. Ya. Nah ini Z. Ruwet ya? Enggak sih, kalau Anda udah pinter mendistribusikan reaksi, enggak sulit. Nah, silakan. Jadi, betapa tegangan itu kusut nantinya. Ya kan? Kusutnya kayak apa?
Ya, kusutnya kayak ini nih, Anda lihat. Kita harus uraikan dulu seperti ini. Nah, oke, saya balik. Sumbu Z, ya, sumbu X, Z-nya di belakang, X-nya di kanan. Ya, silakan. Jadi mata kita pada posisi ini, mata kita di sini nih. Ya. Maka ini X, sorry ini saya putar aja lah. Ya. Ini Z. Ini Z. Ini X. Ini X. Oh. Ya kayak gini nih lo gitu. Ya kan? Nah, reaksi yang terjadi nih, pertama, reaksi putar terhadap sumbu X. Reaksi putar terhadap sumbu X. Gaya sejajarnya belakangan aja. Lupa gimana dia bisa mutar kalau nggak ada gaya sejajar. Oh, iya ya, nah, gitu. Jadi gini ceritanya itu. Kan di sini ada lengan. Setuju nggak? Setuju, Pak. Nah ini. Terus di sini ada reaksi tuh ya. Loh, ini muter. Bener nggak itu? Benar, Pak. Iya, itu muter kiri, maka reaksinya muter kanan. Tuh. Berarti yang sumbu Z juga ada reaksi puntirnya juga, Pak. Pinter kamu, iya. Tuh. Iya, karena ada lengan kan di sini. Pinter kamu. Ini lengannya nih. Iya ya? Nah, ini di sini ada reaksi nih. Ya kan, reaksi muter. Pinter, ya bener itu. Terus, nah reaksi di tengah-tengah. Lu. Ya kan, gitu. Ya. Oh, kalau ada dua reaksi puntir, ada resultannya juga enggak, Pak? Iya ada. Tapi kan kerjanya di bidang yang berbeda, bener ya? Oh iya. Iya kan. Ya resultan itu wajib lah. Tinggal arahnya kemana kan gitu aja ya. Bidangnya apa kan gitu aja ya. Iya kan? Gitu. Oke, nah dari situ kita uraikan lagi nih. Nih, ini yang muter di sumbu X, sumbu Z. Ya, pending di sumbu Z muternya. Muternya di sumbu Z. Ya, ini tadi, nih sumbu Z. Nih, ya kan? Anda lihat tuh. Nah, ini muter di sumbu X. Ya kan? Ini tadi pending. Ini loh saudara. Sorry, saya matiin dulu. Nah, ini puntir, muternya di sumbu X. Ini bending, muternya di sumbu Z. Ini geser, reaksi geser terhadap sumbu Y, sejajar sumbu Y. Nih, ya kan. Kemudian yang ini, lo gitu ya. Nah, ini tadi pertanyaan kamu terakhir tadi. Sebidang nggak itu? Yang hijau dan yang merah? Beda, Pak. Beda. Beda bidang. Ya kan? Beda bidang. Terus ketambahan yang ini. Sorry. Tuh. Ya kan? Itu tegangan yang terjadi pada batang itu tadi, di pangkal batang tadi. Itu yang terjadi. Tuh.
Ngerti ya? Nah, oke, sekarang saya lanjut. Nah, inilah saudara, kalau tegangan-tegangan yang terjadi tidak sebidang. Tadi ada yang jawab, resultan dalam sudut 45 derajat. Betul. Ya, silakan diurai sendiri, tapi pasti munculnya kayak gini nanti. Munculnya gini. Nah, sehingga yang terjadi, ada dua pendekatan sekarang. Pendekatan bending, ini sama dengan pendekatan tarik ini. Nah, Anda lihat tegangan kombinasi. Bending dibagi 2, bending dibagi 2 dikuadratkan, plus puntiran. Anda perhatikan ini sigma, ini tau. Puntiran. Nah, notasi plus minus ini menunjukkan arah yang plus ini berarti ada yang searah, yang minus ini berarti tidak searah. Maka munculnya selalu kombinasi, tegangan kombinasi maksimum ini dan minimum ini, seperti itu. Pendekatan tarik dan geser, ya bisa aja terjadi antara tarik dan geser, ya kan? Misalnya apa? Bending dan geser. Kejadiannya di mana? Ini Anda lihat. Nih, sorry. Nih. Ini pastilah tarik dan geser. Tariknya oleh siapa? Ya, bending dan geser, sorry. Bending dan geser. Bendingnya oleh siapa ya? Bending oleh momen reaksi, gesernya oleh ini. Munculnya tegangan seperti ini tadi. Ya kan? Ini tarik dan bending gitu ya. Seperti itu. Nih. Munculnya kayak gini nih, saudara. Nah, ini. Seperti itu, saudara. Nah, ini ada harga maksimum, ada harga minimum. Jadi, masing-masing tegangan bisa dihitung lebih dulu, baru diresultantekan. Seperti ini. Ini pendekatan bending, pendekatan tarik. Ada lagi. Nah, biasanya saya menuliskan itu demikian, saudara. Tadi kan tak hitung dulu. Ini tak hitung. Ini kan bending itu momen bending dibagi momen tahanan bending kayak gini nih. Ya kan? Nah, momen tahanan bendingnya siapa? Kalau batangnya itu bulat, batang bulat ya seperti ini. Maka saya masukkan kayak gini. Loh, ini saudara. Ya. Tuh. Jadi saya nggak ngitung tegangan, ngitung aja bebannya dulu. Beban bending dan beban torsi puntiran. Saya masukkan, sehingga saya tinggal menghitung tegangannya. Ini pendekatan bending ekivalen. Tuh ya. Pak, bisa nggak yang ininya tarik? Bisa. Bisa tarik. Ini tarik. Ini geser. Bisa. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang pendekatan geser. Nih. Ya, jangan geser kombinasi. Ya, geser kombinasi. Nah, seperti ini, saudara. Nih. Kapan dipakai geser ekivalen atau puntir ekivalen? Kapan dipakai bending ekivalen? Nah, dipakai geser atau puntir ekivalen kalau diduga bendingnya itu lebih kecil. Misalnya apa? Poros-poros pendek. Gitu ya. Seperti itu. Poros yang muter itu ya. Nih, maka Anda bisa lihat ini polar, inersia polar. Ini tegangan puntir, ini tau. Punya tau. Oke, berikutnya. Nah, itu ya, saudara. Oke, kembali lagi ke bukunya tadi.
Nah, kita udah sampai sini nih, saudara. Ya, sampai sini. Nih. Tegangan kombinasi udah. Nah, ini tadi yang Anda lihat sebagai sudut 45 tadi itu ini. Ya, 45 lah kayak gini nih. Nah, ini kalau dijumlahkan ini gesernya, ini tariknya, ya munculnya kayak gini. Nih, terus dan lah ini maksudnya. Ini harga maksimumnya plus, ya harga minimumnya minus. Ini pendekatannya tarik normal atau normal maksimum atau normal minimum. Nah, seperti itu saudara. Nah, yang ini geser ya, pendekatannya geser. Oke. Nih, sehingga munculnya kayak gini, nih, geser. Dan seterusnya ini. Nah, ini yang tadi ini. Udah kan? Maksimum, minimum, geser, tekan maksimum, minimum. Anda bisa tekan, bisa kombinasi juga. Saya kira itu saudara. Jadi kalau Anda mau tambahkan, ya tambahkan di catatan Anda, pakai yang ini tadi. Nih. Jadi Anda bisa aja menghitungnya, tidak tegangannya, tapi bebannya langsung. Oke. Ada pertanyaan saudara sampai situ. Ya. Ada pertanyaan? Ditambahkan di bukunya mungkin nggak ada, ya kan? Satu lagi nih, tambahkan catatan. Oke, sekarang kita persiapan buat kuis, saudara. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini latihan, silakan dibaca-baca, ya. Ini sederhana, hanya konstruksinya aja ruwet. Padahal itu cuma beban tarik. Nih, ya, Anda baca latihannya. Ya. Oke, ada pertanyaan ya, lu, saudara. Anda masih di situ? Saya cek dulu presensinya. Oke. Hanif, Safar, Raffi, belum absen. Ada nggak? Belum isi presensi. Hanif, Jafar, belum isi presensi. Ya, Anda dianggap nggak masuk. Ini. Oke, save attendance. Ya. Save attendance. Oke, saudara, sekarang waktunya kita kuis. Nah, Anda persiapkan nih, Anda baca aturannya, ya kan? Ini belum saya buka soalnya. Lalu Anda lihat tayangan saya, saudara? Ya, Pak. Ya, oke. Lihat, Pak. Ya, makasih. Ini tadi kuliahnya di sini lanjutan bab 2 ya. Kuliah ketiga LM1 kelas B produksi, B mesin produksi. Ini lanjutan dan seterusnya, ya tegangan kombinasi dan seterusnya. Nah, yang penting ini saudara. Kuis 1 melalui assignment. Kerjakan soal terlampir dalam assignment. Kerjakan pada kertas folio bergaris. Lengkapi nama kelas, terus kuis 1, LM1. Ya, terus tanda tangan pada tiap lembar kertas kerja. Scan PDF, ya pakai HP bisa itu. Dan unggah pada forum assignment sesuai waktu yang ditetapkan. Anda perhatikan, cut off time-nya 10.40. Nama file, nih Anda lihat nih. Nama file salah nggak akan saya buka, karena saya anggap tidak ada namanya. Pertama, nama Anda. Sesuai nama dalam daftar presensi admin JUR. Ya. Dalam huruf kapital. Huruf kapital, ini sengaja saya kapitalkan supaya Anda paham. Kalau pakai huruf kecil ya saya abaikan. Ya. Underscore, nama file nih ya, underscore kelas.
3B underscore quiz 1 underscore elmes 1. Ini Anda perhatikan catatan ini. Nama file yang tidak sesuai aturan, pekerjaan akan diabaikan. Jadi nggak akan saya buka. Ya alias nggak saya nilai. Hasil kerja dikumpulkan, diunggah hanya di forum assignment e-learning, tidak di yang lain ya. Email juga nggak saya buka, saya abaikan, apalagi WA. Nangkep ya maksud saya? Halo? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan, saudara? Cukup, Pak. Cukup. Oke, terima kasih. Ini saya buka ya. Nah, silakan dibuka. Soalnya ada di situ. Diunduh ya. Kemudian dikerjakan. Ini saya tutup presentasi saya. Silakan dimulai ya. Anda boleh off cam. Tapi jangan telat. Ya, submit-nya. Oke, silakan mulai, saudara. Waktunya bonus 5 menit. Harusnya jam 9. Sorry, sebentar. Saya lihat, saya tunjukin ya. Cut off time-nya. Ya, cut off time-nya. Ini Anda lihat nih. 10.40. Ya. Lewat dari itu Anda nggak bisa ngumpul. Dan saya nggak terima pengumpulan apapun. Oke, silakan dimulai ya. Sorry, di mana sih? Ya, oke, mulai. Ya, saya akan monitor dari sini. Kalau ada pertanyaan silahkan resen.